Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi Ekonomi Syariah 5H ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai opsi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Eka Diani Medita, Ahmad Ide Pramana, Alvin Irvianto, dan Niken Indika Putri. Yang pertama yaitu definisi opsi. Opsi adalah suatu tipe kontrak antara dua pihak yang satu memberikan hak kepada yang lain untuk membeli atau menjual suatu aktiva pada harga yang tertentu dalam jangka waktu tertentu. Disebut dengan opsi atau option karena pemegang atau pembeli opsi mempunyai pilihan untuk menggunakan opsi tersebut kapan saja selama masih berlaku. Opsi merupakan suatu perjanjian atau kontrak antara penjual dengan pembeli. Opsi memiliki peranan untuk menjamin adanya hak yang bukan suatu kewajiban dari pembeli opsi untuk membeli atau menjual saham tertentu pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam opsi adalah para investor dengan investor lain tanpa melibatkan emiten yang dijadikan opsi. Opsi diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor lainnya dengan emiten tidak mempunyai kepentingan dalam transaksi opsi. B. Tipe kontrak opsi. Ada dua macam tipe kontrak opsi saham. Yang pertama yaitu opsi beli dan opsi jual. Ada dua macam tipe dari opsi beli maupun opsi jual, yaitu opsi Eropa dan opsi Amerika. Opsi Eropa hanya dapat digunakan pada saat jatuh tempo, sedangkan opsi Amerika digunakan sebelum jatuh tempo. Yang pertama, opsi beli. Opsi beli adalah suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk membeli dari penjual opsi sejumlah lembar saham tertentu pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu opsi jual. Opsi jual yang kedua adalah opsi jual, yaitu suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk menjual kepada penjual opsi sejumlah lembar saham tertentu pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. C. Terminologi dasar. Terdapat beberapa istilah-istilah atau terminologi dasar yang digunakan di opsi sebagai berikut. Yang pertama, harga saham di pasaran atau yang diberi notasi P. 2. Harga saham jika menggunakan opsi yang disebut dengan exercise price atau yang diberi notasi E. Yang ketiga, harga dari opsi yang diberikan notasi HO. Yang keempat, tanggal kadaluarsa opsi, yaitu terakhir opsi dapat digunakan yang disebut dengan expiration date. Yang poin D yaitu payoff dan laba dari opsi. Payoff adalah keuntungan kotor akibat menggunakan atau exercise dari opsi. Sedangkan laba atau profit adalah keuntungan bersih, yaitu payoff dikurangi harga pembelian opsi. Yang pertama, payoff dan laba untuk opsi beli. Pihak yang terlibat dalam opsi yaitu penjual dan pembeli. Laba dari pembeli merupakan rugi bagi penjual dan sebaliknya. Pembeli opsi beli menggunakan opsi untuk membeli saham pada harga yang telah ditentukan atau exercise price. Yang kedua, payoff dan laba untuk opsi jual. Pembeli opsi jual akan menggunakan opsi untuk menjual saham pada harga yang telah ditentukan atau exercise price. Pembeli tidak akan menggunakan opsi untuk menjual saham jika harga saham di pasar lebih tinggi atau sama dengan harga exercise opsi. E. Penggunaan opsi untuk melindungi nilai. Tujuan dari membeli opsi untuk perlindungan atau hedging dari aktiva yang akan dilindungi dan untuk spekulasi. Melindungi nilai saham dengan suatu opsi disebut hedge, yang didefinisikan sebagai suatu cara menggunakan turunan-turunan atau derivatif untuk mengurangi atau mungkin menghilangkan atau offset resiko dari aktiva yang dilindungi. Yang pertama, perlindungan penurunan harga saham. Untuk menghindari kerugian besar dari penurunan harga saham,
Investor dapat menggunakan atau mengeksersis opsi jualnya. Opsi jual digunakan untuk memproteksi penurunan harga saham. Yang kedua, perlindungan kenaikan harga saham. Opsi beli digunakan untuk melindungi harga saham yang naik dan untuk melindungi nilai penjualan pendek. Dalam penjualan pendek atau short sell, investor mengharapkan penjual terlebih dahulu suatu saham, sementara saat harganya masih tinggi dan membelinya kembali saat harga sahamnya turun, sehingga dapat diperoleh laba dari selisihnya. Yang F. Penggunaan opsi untuk spekulasi. Opsi digunakan untuk spekulasi jika dibeli untuk tujuan dijual kembali dengan harga tinggi bukan untuk melindungi suatu aktiva. Spekulasi membeli opsi untuk spekulasi karena harganya relatif murah dibandingkan dengan harga saham. Yang pertama, spekulasi membeli opsi jual. Spekulasi membeli opsi jual atau put option dengan harapan harga saham yang diajunya akan turun. Apabila harga saham naik, pemegang opsi tidak akan menggunakannya tetapi akan menjual langsung ke pasar dengan harga yang tinggi. Apabila harga saham turun, pemegang opsi akan menggunakan opsi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi yang ditetapkan di opsi sebagai exercise price dan tidak akan menjualnya di pasar dengan harga murah. Apabila harga saham turun, maka opsi jual akan mempunyai nilai atau in the money. Jadi, jika harga saham yang diacu turun, maka nilai opsi jual akan naik. Dan yang kedua, spekulasi membeli opsi beli. Nilai opsi beli atau call option akan turun jika harga saham yang diacu nilainya turun, karena investor lebih baik membeli saham di pasar yang lebih murah. Penurunan maksimum nilai opsi beli adalah sebesar 100%, yaitu jika opsi beli tidak digunakan atau jatuh tempo. Nilai opsi beli atau sell option akan naik jika harga saham yang diacu nilainya naik. Investor akan lebih memilih membeli menggunakan opsi beli yang lebih murah dibandingkan dengan membeli di pasar dengan harga yang tinggi. Kenaikan maksimum nilai opsi beli dapat mencapai tak terhingga jika harga saham naik dengan drastis. Selanjutnya yang G, yaitu valuasi dari opsi. Penilaian opsi terhadap sebuah opsi itu perlu dilakukan untuk mengestimasi nilai intrinsik atas suatu opsi, dan selanjutnya juga akan berguna untuk menentukan harga sebuah opsi. Dalam penilaian opsi, terkadang kita menemui situasi di mana harga premi opsi melebihi nilai intrinsik opsi. Kelebihan ini disebut dengan nilai waktu atau premi waktu. Penentuan nilai intrinsik opsi dengan memperhatikan adanya premi waktu, yaitu nilai intrinsik sebuah opsi adalah nilai ekonomis jika opsi tersebut dilaksanakan. Nilai intrinsik juga sering disebut sebagai nilai ekonomis. Jika tidak ada nilai ekonomis yang positif dari suatu opsi, maka nilai intrinsik opsi tersebut adalah nol. Dengan demikian, sell option akan mempunyai nilai intrinsik yang positif jika harga saham lebih besar dari strike price. Sebesarnya nilai intrinsik tergantung dari selisih antara harga saham yang sebenarnya dengan harga strike price. Tetapi jika ternyata harga strike price lebih besar dari harga saham, maka nilai intrinsik dari sell option adalah nol. Untuk yang berikutnya yaitu model Black-Scholes. Model harga opsi Black-Scholes atau Black-Scholes Option Pricing Model merupakan model untuk menghitung nilai pasar dari opsi. Model penilaian opsi ini dikembangkan oleh Fisher-Black dan Minor-Scholes pada tahun 1973. Model penilaian opsi dari Black-Scholes ini dimaksudkan untuk opsi Eropa. Dalam membangun modelnya, Black-Scholes membangun beberapa asumsi. Asumsi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu saham yang dihubungkan dengan opsi tidak pernah membayar dividen selama umur dari opsi. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi untuk membeli dan menjual opsi dan sahamnya. Yang ketiga, tingkat suku bunga bebas risiko konstan selama umur opsi. 4. Pembelian saham dalam peminjaman jangka pendek dengan tingkat suku bunga bebas risiko. Penjualan pendek diizinkan dan penjualan pendek akan menjual sahamnya dengan harga pasar saat itu. Opsi yang berikutnya, opsi hanya dapat digunakan pada saat jatuh tempo. Yang ketujuh, pasar likuid dan perdagangan semua sekuritas dapat terjadi di terus-menerus. Yang terakhir yaitu harga pasar saham bergerak secara acak.
Untuk sebab berikutnya yaitu penentu harga opsi. Yang pertama, harga saham yang bersangkutan. Harga saham berhubungan positif dengan nilai opsi beli karena meningkatkan nilai intrinsik opsi beli. Harga saham naik akan menaikkan opsi in the money dari opsi beli. Yang kedua, exercise price. Harga penggunaan atau exercise price dari opsi mempunyai pengaruh yang berlawanan dari harga saham. Apabila harga pengguna atau exercise price dari opsi naik, maka akan menurunkan nilai intrinsik opsi beli sehingga berakibat menaikkan opsi out the money dari opsi beli. Yang ketiga, waktu sisa jatuh tempo opsi. Nilai opsi beli dan opsi jual secara positif dipengaruhi oleh waktu sisa jatuh tempo opsi. Yang keempat, deviasi standar return saham. Semakin besar variabilitas return saham, maka semakin besar juga nilai opsi beli dan opsi jual. Yang kelima, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga memiliki hubungan yang positif dengan harga opsi beli, tetapi memiliki hubungan yang negatif dengan opsi jual. Yang terakhir yaitu dividen cash. Apabila dividen cash dipertimbangkan, yaitu saat perusahaan membayar dividen cash, maka akan memiliki pengaruh yang negatif pada opsi beli dan pengaruh yang positif pada opsi jual. Untuk sebab yang terakhir yaitu opsi indeks. Selain opsi dihubungkan dengan suatu saham tertentu, opsi juga dapat dihubungkan dengan nilai indeks pasar. Misalnya indeks S&P 500, indeks Nasdaq 100 dan lainnya. Opsi yang dihubungkan dengan nilai indeks disebut dengan opsi indeks saham atau stock index option. Investor dapat membeli opsi beli ataupun jual untuk opsi indeks saham tersebut. Investor dapat bertransaksi berdasarkan pergerakan dari pasar. Misalnya investor mengekspektasi bahwa pasar akan membaik atau bullish, maka investor tersebut dapat membeli opsi beli, dan begitu sebaliknya jika mengekspektasi pasar akan turun atau bearish, maka investor dapat membeli opsi jual.